Ya, satu sukacita Bapak Ibu bisa bersama-sama kembali dengan saudara. Ya, saya selalu bergembira saudara kalau di Lembang ini. Ya, sukacita, ya, kehangatan, penyambutan yang luar biasa. Saya selalu merasa lega kalau ke Lembang ini Bapak Ibu, luar biasa. Apalagi kalau di akhir tahun ya, luar biasa ya. Sambil berlibur lihat kembang api. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua, kita semua ada selalu dalam anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya harus sampaikan kepada kita, ini adalah musim Tuhan yang luar biasa. Ya, musim dimensi Tuhan yang luar biasa. Musim yang baru bagi kita gereja. Dan saya akan bagikan apa yang saya dapat di hari-hari ini. Dan percayalah saudara, kita harus betul-betul sama di dalam pemikiran bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Amin. Ya, saudara, siap atau tidak siap, Tuhan tidak akan menunda waktunya. Nah, beberapa hari ini saudara dalam doa kami, waktu berdoa dengan istri subuh, kami menemukan bahwa sangat dekat dengan waktu kedatangan Tuhan. Dan saya juga saudara agak sedikit, ya bukan terganggu saudara, tapi beberapa waktu ini saya terus diperlihatkan tentang sebuah mimpi saudara, sama seperti yang mungkin 40 tahun yang lalu. Ya, saya melihat satu keadaan dan situasi yang ya kita perlu banyak berdoa saja. Ya, saya di dalam mimpi saya ini berulang saudara, saya melihat sebuah ya mayat yang cukup banyak sekali saudara dalam penglihatan itu. Dan itu hari-hari itu yang saya doakan. Dan saya tahu bahwa sebelum hari itu datang, sebelum kedatangan Tuhan, saya tahu saudara, Tuhan ingin membawa banyak jiwa datang kepada Dia. Amin. Nah, ini yang menjadi prioritas kita. Ini harus menjadi tujuan kita di hari-hari ini. Karena kenapa saudara, waktu sangat singkat. Ya, saudara percaya atau tidak percaya, ya saudara siap atau tidak siap, tetapi waktu itu akan segera datang. Dan tidak main-main. Ya, saya harus menyampaikan ini. Coba kita lihat saudara, Mika pasal yang keempat. Dari kitab Mika pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang kedua. Nah, saya tahu sebelum hari itu datang saudara, sebelum kita semua rapture diangkat oleh Tuhan di dalam pengangkatan, ya harus siap-siap. Sewaktu-waktu saudara bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi inilah yang saudara dan saya harus rindukan terjadi terlebih dahulu. Sampai saya berdebat dengan istri saya, habis doa istri bilang, saya Pi, berulang-ulang sudah sampaikan, Pi, kayaknya Tuhan sudah dekat sekali. Ya, saya bilang boleh dekat, tetapi saya bilang masa tuayan harus terjadi dulu. Ya, karena itu bisa bersamaan saudara. Ya, bisa sangat bersamaan. Coba kita lihat Mika pasal 4 ayat pertama saudara sampai ayatnya yang kedua. Nah, ini yang kita harus hidupi dan imani dan percaya saudara, ya akan Tuhan buat dalam hidup kita. Ya, coba kita baca di ayat 1 dan 2 bersama-sama dengan suara yang keras. Ya, saudara, dari judulnya 2-3 Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ini berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Saya mau bilang Bapak Ibu dengan sangat pasti, dengan 100% full power saya sampaikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Sedikit dulu saya bersaksi saudara ya. Kenapa saya bilang Tuhan itu saudara bukan manusia, sehingga dia lupa janjinya. Dia bukan manusia
yang saudara bisa saudara tidak menempati dalam hidup kita. Tapi dia adalah Allah, dia pribadi Tuhan yang bisa, dan saya saudara dan saya bisa percaya dia 100%. Cuma bicara masalah waktu. Tapi percayalah, Allah yang kita punya adalah Allah yang bisa dipercaya. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, saya bicara ini dulu ya. Segala sesuatu saudara, itu Tuhan buka dengan mudah. Amin. Saya masih ingat saudara, saya pernah bersaksi sini. Saya sedang bergumul dengan tempat ibadah. Karena ibadah di rumah itu saudara sempit. Kadang cuma yang datang 40, 45, paling kalau sudah full 50 saudara. Ya di luar halaman saudara ya. Di luar tempat ibadah karena sudah ada terdengar. Tapi saya selalu bilang sama anak saya waktu angkat, kayak orang saudara, kayak orang Israel, bongkar pasang tenda. Ya, hari Minggu angkat tempat tidur, masukin di kamar karena tidak cukup saudara ya, karena berfungsi cuma satu kamar. Jadi anak-anak kadang-kala tidur di luar, begitu saudara. Tapi saya selalu bilang ke anak saya, Dek, bilang Tuhan terakhir ya ngangkat kasurnya. Tuhan terakhir ya, besok berulang lagi tetap ngangkat yang sama. Tapi percayalah saudara, waktu kita siap, Tuhan memberikan kita itu sangat mudah. Amin. Sampai satu waktu saudara, kami baru pindah 3 bulan inilah di tempat yang baru di Ruko. Sampai satu hari saya bilang, Tuhan cukup ya. Oke, thank you Tuhan untuk semua pembelajaran 2 tahun ini. Saya bilang terima kasih Engkau membentuk cara berpikir saya, mengubah hati saya Tuhan. Tidak main-main lagi dengan Tuhan, berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Saya bilang saya siap Tuhan. Anak-anak mungkin sudah siap Tuhan, pengerja sudah siap. Please buka jalan saudara ya. Tiba-tiba saudara hari itu ada yang menelpon, Pak, Ruko saya punya di Ciparai bisa dipakai untuk ibadah. Gimana bayarnya? Pak, free, pakai saja sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, 1 tahun di situ harganya 40 juta 1 tahun. Ya Ruko ada, tapi bagaimana dengan peredamnya? Bagaimana dengan semuanya? Bapak Ibu, waktu saya bilang Tuhan mungkin sudah waktunya. Kami pindah saudara awal. Dan kemudian saya menghubungi kawan yang memang dia saudara bikin untuk hotel-hotel, untuk apartemen, kantoran. Saya tanya, bisa bikinin kami enggak peredam? Ya peredam saudara ya enggak jauh-jauh lah dari Lembang punya ya. Tapi kalau Lembang tetap terbaik ya, begitu ya. Ya mungkin cuma 11-12 saudara. Karena bukan asal-asalan saudara. Aduh, tukangnya juga memang dia biasa, interiornya ya untuk hotel apa semua. Saya bilang kok gimana bayarnya nanti kalau misalnya kami punya uang cicil, gereja punya, udah santai aja Palner, udah ukur saudara ya. Saya pikir ya berapalah ya, saya tanya karyawan biasanya Pak kalau begini ya hitungannya sih Pak 650 Pak per meter ya, semua bahan sampai selesai tukang udah semua ya kali 113 ya meter ya sabarahannya. Ciparai letik gitu saudara ya. Saya bilang Tuhan ya beriman saja ya, bikin dalam 1 minggu 2 minggu 3 minggu jalan. Waktu serah terima Pak dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa, terbebas lagi saudara dari beban yang kedua. Saudara itu yang kedua. Saya bilang Tuhan gimana pakai kursi lama apa kursi baru ya. Saudara tiba-tiba ada, Nar kamu butuh apa? Kursi, butuh berapa? Sekitar 100. Udah saya ambil bagian 50 untuk kursi. Nongol anaknya, tiba dia dengar, Pak itu Kak Alner ya? Iya, bilang Kak Alner sisanya biar saya yang nanggung. Lengkaplah saudara kursi baru ya, hampir sekitar 90 atau 100. Terbebas lagi saudara bebannya satu gembala ini ya, karena saya bilang Tuhan saya nggak bisa. Kemudian saudara main musik masa cuma keyboard tok ya saudara, sudah tempat bagus keyboard alat musik tidak ada. Saudara saya bilang Tuhan Engkaulah sumbernya
Ya saudara, pagi-pagi jam 5 subuh ada yang nelpon, Pak saya lihat sudah pindah di ruko ya. Apa yang kurang Pak? Saya bilang alat musik. Apa itu Pak? Saya bilang bass, gitar, semudah sama drum. Udah Pak, besok diambil di alat musik ya, saya selesaikan hari ini. Ya tinggal ambil. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang saya mau sampaikan begini saudara, Tuhan kalau berjanji Dia pasti menepatinya. Cuma bicara masalah waktu. Nah sama dengan ayat ini. Kenapa saya bawa dulu dengan kesaksian ini? Karena bicara tentang hal ini. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan genapi. Dia pasti akan laksanakan dan segera. Nah firman Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan bicara saudara, bicara kita umat pilihan Allah akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan memulihkan gerejanya. Tuhan akan meresolusi gerejanya. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan itu berada saudara di atas, melebihi saudara perkara-perkara yang di dunia ini. Kita akan masuk saudara kepada dimensinya Tuhan. Kalau yang suka judul, saya berikan judul hari ini tentang dimensi Tuhan. Karena firman Tuhan saudara akan melaksanakan ini dengan segera. Dan dia bilang saudara, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Pegang ini baik-baik. Gunung-gunung itu bicara hal-hal yang besar menurut dunia. Gunung-gunung bicara masalah kekuatan-kekuatan dari luar. Gunung-gunung itu bisa bicara saudara segala hal yang berbicara dan berkaitan dengan hal-hal yang jasmani. Dia akan menjulang tinggi. Berbahagialah saudara kalau saudara dan saya dengarkan baik-baik. Kita ada dalam dimensi Tuhan hari-hari ini. Ingat firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu Tuhan akan goncang. Cuma satu yang tidak bisa digoncang, yaitu kerajaan Allah. Cara ini. Dunia di depan kita itu akan digoncang. Bahkan bukan cuma bumi, langit pun akan digoncang. Saudara, hari-hari ini banyak berita. Saya tidak tahu itu akan terjadi saudara. Tapi saya tahu firman Tuhan pasti digenapi. Banyak berdoalah saudara. Sungguh-sungguh karena hari-hari yang kita hadapi adalah musim saudara. Bagi kita saudara ini zaman anugerah Tuhan bagi gereja. Di mana Tuhan membawa kita dikatakan tadi. Supaya rumah Tuhan itu saudara berdiri tegak mengatasi. Tapi di lain sisi saudara, segala keadaan dan situasi akan digoncang Tuhan. Penghakiman akan dimulai atas bumi ini. Firman Tuhan bilang malapetaka akan dilepaskan atas bumi ini. Tetapi bagi kita yang ada dalam dimensinya Tuhan, saya mau bicara begini saudara, engkau akan tetap tegak berdiri. Pegang baik-baik. Ekonomi akan digoncang, segala sesuatu akan digoncang. Saya tidak main-main saudara, ini firman Tuhan ngomong. Belum lagi kita menghadapi banyak bencana di depan. Kalau betul-betul terjadi megatrust saudara, ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin saja beberapa hari yang lalu itu gempanya cukup kuat, bisa memicu saudara untuk hal yang lain bisa bergerak. Tapi saya mau bilang begini, jangan takut kalau kita ada dalam dimensinya Tuhan. Amin.
Nanti saya akan bagikan saudara. Jangan pernah takut apapun yang terjadi saudara. Nah, kenapa saudara kita perlu masuk dalam dimensinya Tuhan? Kenapa kita perlu masuk dan ada dalam dimensi Tuhan? Karena firman Tuhan bilang begini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Serta berkata, mari kita ke gunung Tuhan. Ke mana saudara? Kemana? Ke gunung Tuhan. Saha gunung Tuhan? Saha rumah Tuhan? Saudara dan saya. Orang akan datang ke rumah Tuhan. Orang akan datang mencari Tuhan. Orang akan datang saudara menemukan Tuhan lewat saudara dan saya. Lewat gereja Tuhan. Tuhan akan memakai itu supaya bangsa-bangsa mereka datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Karena apa saudara? Karena di sana ada bicara tentang jalan-jalannya. Bagaimana saudara? Orang mau datang kalau kita sendiri saja sebagai umat pilihannya. Bagaimana orang mau datang saudara kalau kita sendiri biji mata Tuhan gak tahu jalannya. Makanya saudara kita yang terlebih dahulu menemukan jalan itu. Dan baru mereka akan datang. Amin. Amin saudara. Gereja Tuhan harus menemukan jalannya. Gereja Tuhan harus berada di dalam dimensi itu saudara. Dan firman Tuhan berkata dari Sion akan keluar pengajaran. Saudara saya bisa bayangkan ya. Bagaimana orang datang. Ini gak satu, gak dua. Ini bukan 3, bukan 4. Tapi ini bicara berduyun-duyun. Sampai gereja saudara. Jangan sampai kewalahan tidak siap. Bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta. Bagaimana orang sakit bisa menuntun orang sakit. Gak bisa. Kita yang harus menemukan jalan itu. Saya hari-hari ini sedang mengikuti saudara. Sebuah perkembangan apa yang terjadi tentang kekristenan hari-hari ini. Tuhan sedang melawat satu kegerakan. Tuhan sedang ada di dalam sebuah dimensinya Tuhan. Makanya saya bilang begini, jangan sampai kita kehilangan momentum itu. Amin. Ini termasuk diri kita, termasuk gereja. Saudara, nanti saya akan bagi. Jangan hanya kita puas menjadi orang Kristen. Tetapi kita harus masuk kepada dimensi Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita ada di sana. Ini makanya Tuhan bilang mari kita masuk. Untuk mengetahui jalan-jalannya. Untuk menemukan. Untuk menjadi alat Tuhan di sana saudara. Untuk bisa menjadi pionirnya Tuhan. Untuk membawa sebuah kegerakan yang besar. Dan saya tahu ini akan terjadi. Nah bagaimana saudara kita bisa masuk di dalam dimensi Tuhan ini. Saya bagikan 2 hal saudara pagi ini. Coba kita lihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saudara kalau baca dan melihat mendengar di sosial media saya tidak perlu bagi karena semua kita punya gadget gampang sekali diakses. Bagaimana pergerakan Tuhan hari-hari ini saudara di seluruh dunia. Ya, Timur Tengah, ya. Tuhan sedang melawat Mesir, Tuhan melawat negara-negara Islam itu dengan cara yang luar biasa. Ada satu kelompok yang cukup besar saudara. Mereka dalam waktu bersamaan berjumpa dengan Tuhan. Terkumpullah di dalam sebuah komunitas. Ada lagi dilawat Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan saya tahu ini yang kita rindukan saudara. Sebelum saudara segala sesuatu terjadi. Masa tuayan kita berdoa harus segera terjadi. Amin. Amin. Aduh.
Halo, hai jelema. Saudara, ini kerinduan Tuhan. Amin. Ini suara Tuhan. Kenapa Tuhan datang? Kenapa dia menyerahkan hidupnya di kayu salib? Cuma untuk satu tujuan, supaya tidak satupun yang binasa. Berusaha supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Kita harus berlari dan bersungguh-sungguh supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Itu tujuan kita ada hari ini. Amin. Ini tujuan Tuhan bagi kita. Lihat Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Baca bersama-sama saudara ayat ini. Kolose 2 ayat yang ke-7, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Untuk masuk dalam dimensi Tuhan saudara, yang pertama saudara, untuk kita bisa masuk melihat gunung rumah Tuhan menjulang tinggi, mengatasi gunung-gunung yang lain hari-hari ini. Engkau dan saya harus berakar. Amin. Saudara dan saya harus berakar, masuk dalam dimensinya Tuhan. Orang yang berakar saudara itu orang yang pasti kuat menghadapi situasi, menghadapi tekanan, menghadapi badai, menghadapi gelombang. Kalau Bapak, Ibu dan saya berakar, maka saya mau bilang begini, engkau tetap kuat apapun musimnya. Amin. Saudara tahu kalau orang nanam, sedikit saya cerita, orang nanam pohon korma itu di mana saudara? Tumbuhnya di mana? Padang pasir. Padang pasir itu bukan satu tanah yang stabil, ya. Dia labil, dia cepat saudara berubah dan tidak punya dasar yang kuat. Nah, kenapa saudara korma itu bisa tumbuh di padang pasir yang penuh dengan angin kencang, yang penuh dengan badai pasir, tapi tetap kokoh. Orang Timur Tengah kalau nanam saudara korma itu dimasukkan, kemudian ditindih saudara, ditutup di atas, kemudian ditindih lagi dengan batu saudara. Supaya apa? Supaya korma itu tidak numbuh ke atas dulu, tapi dia tumbuh dulu ke bawah. Dia rambatkan akar-akarnya saudara. Dia masuk sampai ke dalam sejauh apa? Untuk menemukan sumber air, menemukan sari-sari makanan saudara. Waktu dia sudah menemukan itu saudara, dia punya kekuatan untuk menembus halangan yang di atas. Kenapa Tuhan minta kita berakar? Sebab kalau saudara dan saya tidak berakar, kita mudah tumbang. Tahu tumbang? Kita mudah apa bahasa Sundanya saudara ya? Eleh ya. Kita mudah eleh saudara ya. Kita sangat gampang sekali saudara terombang-ambing saudara. Kita saudara akan sangat gampang saudara dipengaruhi oleh keadaan dan situasi dunia ini. Kita akan sangat cepat sekali ditarik oleh keinginan-keinginan dunia ini. Bahkan sampai kadangkala saudara kita bisa mudah sekali kehilangan arah dan tujuan. Waktu kita tidak berakar di dalam Tuhan. Tapi kalau kita berakar saudara, saya percaya ada sumber energi, ada sumber kekuatan, ada sumber kehidupan, ada sumber makanan, ada sumber spirit yang terus bisa menguatkan pohon itu bisa tetap kuat menghadapi apapun. Sekarang saudara mau bilang saudara, kita tidak boleh cengeng. Amin. Amin. Kita tidak boleh lembek hari-hari ini. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang cengeng dan lembek, saudara, kita akan disesatkan.
Bahkan Alkitab bilang pun saudara, hampir-hampir orang benar saja bisa tersesat, bisa eleh, bisa tumbang. Makanya kunci yang pertama saudara, berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Yang kedua saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita boleh tinggal di dunia, kita masih ada di dunia, tapi tidak boleh serupa dengan dunia. Coba baca Roma 12 saudara, ayatnya yang kedua. Kita sama-sama baca Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Sama-sama saudara kita baca kembali ayat ini. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan lebih banyak membahas di sini saudara tentang ayat ini. Tuhan bilang begini, janganlah kita menjadi serupa, jangan mirip, sekalipun kita tinggal di dunia. Amin. Kita masih ada di dunia ini, tapi tidak boleh mirip dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi saudara, kita harus berubah oleh apa saudara? Pembaharuan budi. Bicara tentang hati kita, bicara tentang kehidupan rohani kita, bahkan akan berdampak kepada kehidupan yang terlihat ini saudara. Waktu kita dibaharui saudara, supaya apa saudara? Tujuannya begini, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Amin. Ini yang Tuhan rindukan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Sudah harus mulai mengerti saudara, supaya kita harus mulai memahami, mulai bisa membedakan. Kita sudah mulai bisa ada di dalam area di mana kehendak Allah, bukan kehendak kita lagi. Makanya saudara, progres itu harus terjadi. Nah, kehidupan kekristenan memang jujur saya harus bilang saudara, bukan sesuatu yang dilahirkan dalam satu malam. Kita menjadi orang suci tidak bisa dilahirkan dari satu malam. Menjadi orang benar tidak bisa dilahirkan dalam 1 minggu, 1 bulan. Tetapi menjadi orang benar mengalami proses pertumbuhan. Amin. Tuhan tahu saudara, Dia tidak pernah marah kepada kita saudara karena kita salah. Tuhan tidak pernah marah kepada kita karena ketidaktaatan kita. Dia tahu saudara, kita adalah manusia yang membutuhkan proses perjalanan iman. Tetapi saudara, proses perjalanan iman harus menuju kepada kehendak Tuhan. Begini saudara ya, bukan semakin mirip dengan nyahonya. Kita bahasa Jermannya. Cek. Kita semakin mirip dengan dunia ini, ataukah kita semakin mirip dengan kehendak Tuhan? Saudara yang tahu. Saya tidak bisa terawang gimana hari ini saudara dengan kehidupan perjalanan iman kita. Tapi Tuhan bilang saudara, ini yang menjadi saudara bukan apa saudara, bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang harus kita lakukan saudara, untuk terus mengalami perubahan saudara, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Ini bicara dimensi. Amin saudara. Dimensi kita
Dimensi dunia, dimensi kita atau dimensinya Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, supaya kita bisa melihat manakah kehendak Allah, apa yang baik. Ini dimensi paling bawah. Ini dimensi paling bawah. Saudara, kita ke gereja baik enggak? Halo? Baik enggak? Ikut persekutuan, cool, doa, menara doa, baik enggak? Baik ya? Itu baik. Makanya Tuhan bilang begini, ya. Masuk pertama, apa yang baik? Kita tahu, oh iya. Ke gereja itu baik. Ke gereja itu sesuatu yang baik. Saya orang Kristen harus ke gereja. Doa itu baik. Kalau saya nggak berdoa, kumahanya. Ini baik. Kita ada di dalam level ini, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma 12 ayat 2 ini bicara tentang persembahan yang benar. Itu bicara, saudara, coba lihat ayat pertama balik. Ya, Roma 12 ayat 1. Saudara, ini dia bicara tentang hidup tubuh ini. Kehidupan kita. Nah, di level ini, saudara, banyak orang Kristen berpikir begini. Kalau sudah pergi ibadah, itu sudah Yahud. Hebat. Tenteng Alkitab. Haleluya, haleluya. Wow, luar biasa ya. Sampai saudara malaikat aja ngeri lihatnya ya. Style kita hora basyikara. Haleluya. Aduh, malu saudara malaikat lihat. Hari Minggu saja. Wah, luar biasa, baik. Tetapi Senin sampai hari Sabtu, haleluya, cara hidup kita berbeda. Saudara, saya mau bilang begini, hari Minggu itu cuma seremonial, sebuah perayaan saja, tetapi tidak pernah menentukan kehidupan kesalehan kita makin kudus apa tidak. Makin benar apa tidak. Ibadah kita, perayaan kita hari Minggu, cool mungkin hari Selasa, kita masuk menara doa mungkin hari Jumat, tidak bisa menentukan kehidupan pengenalan kita akan Tuhan. Itu cuma baik saja. Ke gereja itu hal yang baik. Amin. Tapi bagaimana dengan Senin sampai hari Sabtu? Makanya ibadah itu, saudara, ada levelnya. Ibadah ya seperti inilah. Seperti seremonial, perayaan saja. Banyak orang menganggap kalau dia sudah ke gereja 10 kali satu hari, satu minggu. Ya, dia berdoa cool, saudara, berjam-jam. Dia semakin suci. Dia semakin kudus. Sampai malaikat pun malu, saudara ya, melihat dia. Tapi Senin sampai hari Sabtu, itulah ibadah kita. Hari Minggu cuma kelihatan perayaan. Jujur saudara, Senin sampai hari Sabtu lah, itulah ibadah kita yang sejati. Bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau berpikir, bagaimana engkau bercakap, bagaimana engkau membawa hidupmu, saudara. Apakah itu sesuai dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau kau sudah menganggap ibadah itu sesuatu yang luar biasa, baik. Tapi Senin dan Sabtu kita mirip-mirip dengan dunia. Makanya Tuhan bilang kita harus bisa membedakan mana yang baik. Yang kedua, saudara, harus masuk kepada dimensi yang kedua, yaitu dimensi yang
berkenan. Amin. Maju. Kita tidak paham. Begini pemahamannya. Kita tahu cuma ibadah itu seremonial, perayaan saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur untuk semua hari yang Dia berikan. Sepanjang minggu Dia pelihara kita, Dia kasih kita berkat, Dia sembuhkan kita, Dia menyertai kita, Dia tolong kita. Bersyukur kita naik kepada yang namanya saudara berkenan. Tahu apa yang berkenan saudara? Apa yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Berkenan, membantu orang. Berkenan gak saudara di hati Tuhan? Suka Tuhan, suka gak? Merawat orang tua kita saudara, mungkin yang sudah lanjut usia, kita rawat dengan penuh kasih sayang. Berkenan gak saudara? Saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkenan gak saudara? Kita memeliharakan keluarga kita saudara. Kita memberikan mereka makan. Kita mencukupkan mungkin kebutuhan yang mereka perlukan. Berkenan gak saudara? Karena itulah cara hidup yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Naik kepada level ibadahmu, perayaanmu hari Minggu, apa yang baik yang kau pandang itu tidak menentukan engkau berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi naik kepada level lagi di mana saudara engkau berkenan, mengerti kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Waktu engkau melakukan kepada hal orang-orang yang paling hina sekalipun, engkau sudah melakukan untuk aku. Sampai kepada level ini saudara, maka engkau akan dibawa Tuhan di dalam jalan-jalan, dan engkau akan semakin mengerti. Sekalipun saudara, saya tahu merawat orang tua itu bukan hal yang mudah, tapi kau tahu engkau sedang melayani raja di atas segala raja. Saya ingat sekali saudara, waktu saya jemput mama mertua saya di Magelang. Secara manusia saudara ya, ini jujur secara manusia kadang waktu saudara mama mertua saya sudah gak ada yang rawat. Ada keluarga banyak di sana, tapi gak mau rawat, sudah lansia. Saya jemput saudara, waktu dengar gitu saya bilang saya jemput. Saya yang akan jemput. Saya jemput berdua saudara di bis. Sudah kencing di bis. Pokoknya sudah segala. Nyampe rumah begitu pula saudara. Jadi setiap hari saudara, sampai berapa tahun itu aromanya aroma stroberi. Namanya rawat orang tua. Saya gak memungkiri kadang rasa kesal itu ada. Itu manusiawi. Apalagi pulang capek, itu manusiawi saudara. Nyampe kincing sudah di mana-mana saudara. Sudah di mana-mana. Cuma yang saya selalu pegang Tuhan. Saya melakukan untuk Tuhan. Tuhan bilang begini, siapa tahu engkau sedang menjamu Tuhan. Amin. Itu saya lakukan bertahun-tahun, hampir 3 tahun. Dulu mama mertua saya bilang begini, nanti kalau saya pulang, kalau saya meninggal nanti, pulangkan saya ke Magelang. Dia belum tahu rasanya punya menantu yang baik hati dan tidak sombong. Saudara tahu, sampai satu waktu dia bilang begini, Ner, kalau mama meninggal, ndak usah pulangi, di sini saja. Ternyata dia betah. Dia Katolik saudara. Tapi kami terus, saya tidak memungkiri, saya tidak saudara sedang berdusta sama Tuhan. Saya kadang-kala kesal karena itu. Tapi satu yang saya pegang, Tuhan, saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan inginkan ini saya lakukan. Sampai saudara tahu, sampai hari matinya pun Tuhan kasih tahu sama saya, tajam. Luar biasa. Sampai saya bilang istri saya, Mi,
Kalau mama minta apa, kasih. Karena ini hari terakhir dia minta. Saya bilang Sabtu dia pasti pulang. Bayangkan sudah, sampai istri saya bilang, memang ini pendeta suami kurang ajar. Dalam hati ya mungkin ya saudara ya. Ya, kurang ajar mungkin saudara. Ini orang tua saudara. Mungkin dalam hatinya memang dasarnya si papi udah bosan kali melihara orang tua. Tapi saya bilang tidak. Ini Tuhan yang ngomong. Betul saudara. Pas hari Sabtu pagi-pagi dia minta nasi goreng. Saya bilang begini, jangan, gak usah beliin. Biar menantunya yang baik hati dan tidak sombong ini. Kan saya suka masak saudara. Saya masakinlah saudara nasi goreng spesial. Saudara tahu habis dia makan nasi goreng. Dia tidur di tempat tidur. Dan pergi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu, maaf ya saya izin sama istri saya. Mama mertua saya bukan orang tua kandungnya dia. Tapi orang lain yang pelihara istri saya dulu. Saya bilang bisa saya, bukan urusan saya. Saya gak mau tahu. Tidak, saya tahu kehendak Tuhan. Saya tahu saudara, ini kita harus masuk di dalam level ini. Hari-hari ini. Saudara tahu firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau tidak memelihara sanak saudaramu saja saudara. Kau tidak berkekurangan. Engkau lebih parah daripada orang-orang fasik. Saya tidak bohong. Masih ada istri dan anak-anak saya menjadi saksi. Sampai hampir 3 tahun, 4 tahun. Mama mertua saya itu sampai kuburannya pun ada di Ciparai hari ini. Apa yang membuat saya kuat? Karena saya tahu ini yang Tuhan rindukan. Itu yang dibilang tadi, masuk apa yang berkenan. Sekalipun kadangkala saudara tidak enak. Sekalipun berat bagi saudara. Sekalipun itu menyesakkan hati kita. Tapi kalau itu yang berkenan kepada Tuhan, lakukan itu. Karena itu menyenangkan hatinya Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah kehilangan satu upah pun. Bukan yang kita mau lagi. Kalau yang saya mau masa bodoh. Bukan orang tua saya, bukan orang tua kandung istri saya. Ngapain pelihara orang-orang miskin? Ngapain bantu orang-orang susah? Ngapain lakukan ini dan itu? Betul itu katamu, tapi itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kau harus lakukan kepada level ini. Amin. Amin. Maka percayalah, catat ini baik-baik. Sering sepupu kita ngomong gini, maka surgamu menantimu. Saudara tahu apa yang saudara lakukan dan dicatat Tuhan? Catat dong. Alder dulu. Menjadi menantu yang baik hati dan tidak sombong. Pelihara mertuanya. Wah bla bla, dia hitung semua. Tuhan catat di buku kehidupan. Tuhan bilang nanti satu waktu, Tuhan bilang begini, kamu berkenan sini. Nih, kunci rumah besar di rumah, di sorga. Sekalipun Bapak Ibu kamu masih ngontrakan, tapi tenang, rumahmu, imammu gede. Saudara belum tentu saudara punya gedung 3 tingkat di sini. Belum tentu di surga punya nanti. Ini tidak main-main. Saya harus ngomong kepada saudara. Saya harus ngomong kepada saudara. Masuk kepada perkenanan Tuhan. Nanti kita beradu di sana saudara. Siapa yang paling bagus rumahnya. Amin. Kalau engkau pengen rumahmu bagus di surga. Makanya firman Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Saudara tahu apa yang saudara lakukan karena Tuhan. Itu Tuhan catat semua dan tidak pernah Tuhan lewatkan. Dan itu yang menentukan nanti di sana. Makanya surga itu kan ada levelnya juga.
Bukan cuma gacoan yang ada levelnya. Bukan cuma baso level 1, level 2. Kan sering ditanya level berapa Pak? Surga pun ada levelnya. Dari 1 sampai tingkat 7. Itu level surgawi. Nanti saudara di mana? Paling juga saudara menderita 70. Kalau kuat 80 tahun. Tapi kalau di surga nanti, level paling rendah. Kan susah juga nanti saya panggil-panggil Bang Dikson di level paling bawah, saya di atas. Bang Dikson kan jauh saudara ya. Ya ini cuma contoh ya. Contoh ya, mudah-mudahan nanti di surga berdampingan. Ini teman touring ternyata ya. Sama-sama, kan luar biasa Bapak Ibu. Ini terjadi, main-main saudara. Ini firman Tuhan menentukan apa yang berkenan. Dan yang terakhir saudara, kita harus naik kepada level yang betul-betul saudara Tuhan rindukan. Apa saudara? Dikatakan begini, apa yang sempurna. Masuk kepada level yang sempurna saudara. Itu bicara bukan lagi saudara pengenalan apa yang baik, apa yang buruk. Kita hanya tahu ini boleh atau tidak. Tapi kita naik kepada level yang berkenan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita melakukan apa menyenangkan Tuhan sepanjang hidup kita. Tapi kita masuk lagi saudara kepada level yang paling tertinggi yang Tuhan rindukan. Yaitu melakukan apa yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Sorry Bapak Ibu, terlalu bersemangat. Ya, sampai malaikat saja saudara di surga minum air dulu. Ya, saudara tahu apa yang sempurna? Apa yang sempurna saudara begini. Hari-hari ini engkau harus masuk kepada pengejaran akan Tuhan. Engkau harus haus dan lapar akan Tuhan. Prioritasmu hari-hari ini itu mengejar Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, saudara, gimana kondisi rohani kita? Apakah saudara menyanyi cuma sekedar menyanyi? Holy, holy are you Lord God Almighty. Tuhan bilang di surga, pret. Worthy is the Lamb. Worthy is ikut-ikutan malaikat di sebelah bohong. Worthy is the Lamb. Kelakuannya. Holy, mantap saja cuma di gereja. Holy, apalagi kalau dia punya jam baru. Holy, lihat-lihat ya, saya punya jam baru ya. Holy. Atau saudara kita sampai kepada pengejaran Tuhan. Kesadaran saudara bahwa kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita harus masuk kepada level di mana saudara kita semakin mencintai Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan, itu yang sempurna. Kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Tetapi saudara, kita melakukan hari-hari ini saudara, seluruh kehidupan kita mulai mengejar saudara segala yang berkenan kepada Tuhan. Kita menghabiskan waktu saudara untuk mengerjakan perkara-perkara yang ilahi dalam hidup kita. Kita harus mulai mengejar saudara perkara-perkara yang kekal. Kita mulai mengarahkan pandangan kita saudara kepada tujuan-tujuan yang kekal. Kita berlari hari ini, berlomba saudara. Mungkin sepertinya kita dikekang, mungkin sepertinya kita rasanya saudara tidak bebas bergerak. Tetapi saudara, kita terus berjuang untuk mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Kita mendapatkan
mendali, saudara. Atlet saja berlomba, saudara. Mungkin saudara makannya diatur, cara tidurnya diatur, disiplinnya hebat, saudara. Untuk apa? Mereka berjuang untuk mengejar mendali yang sementara. Tetapi saudara dan saya hari ini berjuang begitu keras, mungkin menitikkan air mata dengan perjuangan iman di tengah banyak badai. Kita terus berjalan sekalipun kita mengalami banyak cobaan, tetapi saudara dan saya sedang mengejar mendali yang kekal. Amin. Amin. Ini kita harus masuk kepada level ini, apa yang sempurna. Maka saya akan tutup dengan ini. Tuhan akan bilang, ayo hambaku Ibu Dede masuk. Karena engkau sudah melakukan apa menjadi kehendakku. Dan jangan sampai kata ini terjadi sama kita. Bisa terjadi enggak saudara? Bisa, karena firman Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Oh, saya baru WL minggu. Tanggal berapa ini? Tuhan, saya baru WL loh. Saya baru main keyboard. Sampai tangan, sampai kaki pun bergoyang Tuhan. Tuhan bilang, sama nanya. Waduh, ngeri saudara. Tuhan tidak kenal kita. Tapi satu waktu Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah kepada hidangan yang aku sudah sediakan bagimu. Ini yang harus kita rindukan. Masuk kepada level yang sempurna. Amin. Masuk dalam dimensi Tuhan. Lebih dari apa yang saya bagi saudara. Karena hari-hari ini gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Saudara dan saya, Tuhan akan bawa naik untuk mengatasi gunung-gunung yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.